Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul karim. Al-Mukarram ingkang kawula taati, ingkang kawula takdimi, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh dan bini sepuh ingkang tansah maringi pituduh ketua nasihat dumateng kita sedaya. Ingkang kawula hormati Bapak Songir Puryanto selaku anggota Dewan Wakil dari warga Kota Sorong sekaligus sebagai Ketua Ikatan Keluarga Pati Pesantren. Yang saya hormati sekaligus Sofitul Hajah Mas Nono sekaligus sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Pati Ngalian, beserta keluarga yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi. Yang saya hormati, saya cintai sedaya jamaah Yasin Al-Hidayah ingkang dalu punika saged rawuh wonten dalemipun Mas Nono meskipun kondisi suasana hujan rintik-rintik, banjir, numpak sepeda motor hujanan, numpak mobil ora hujanan. Alhamdulillah semua bisa hadir dan bisa rawuh. Sebagai umat yang beriman, marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap kunjuk wonten ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa memberikan suri tauladan kepada seluruh umatnya, kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang selalu beristiqomah melaksanakan segala sunnahnya besok diakui sebagai umatnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liruriyahu min ayatihi wa was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul karim. Di dalam surat Al-Isra itu menerangkan bahwa terjadinya suatu peristiwa penting
Peristiwa itu terjadi di bulan Rajab yang saat ini seluruh umat muslim dan muslimah seluruh dunia sebagian besar merayakan peringatan Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke langit Sabtu. Itu perjalanan Rasulullah SAW itu dalam semalam. Dan ketika Rasulullah berjalan, selesai dari perjalanan bercerita, semua umat zaman waktu itu tidak percaya kecuali sahabat Abu Bakar Siddiq. Mereka mempercayai bahwa Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah, yaitu tentang Mi'raj, di mana perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu istilahnya dia khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Maka sholat sebagai sandaran yang paling utama nanti dihisab di yaumul kiamah. Maka barang siapa yang sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya akan menjadi baik. Itulah jamaah rahimakumullah pentingnya sholat. Maka mari kita sama-sama, sesibuk apapun, serepot apapun, meskipun dalam kondisi telat tidak tepat waktu, usahakan adalah sholat. Karena dengan sholat itu bisa menyelesaikan segala persoalan, dengan sholat bisa menyelesaikan segala masalah. Bahkan masalah yang terkecil pun itu bisa diselesaikan dengan sholat. Contoh yang paling nyata, ketika kita selesai makan daging, coro Jawa ini keselilitan neng untu, dicokel-cokel tak gelem metu. Begitu masuk waktu sholat ikut berjamaah, begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, bila lagi keselilitnya ya metu lah. Padahal tadi dicokel ya tak gelem metu, tapi begitu sholat itu keluar. Ada lagi pengalaman ketika pulang jual sayur, lupa taruh kunci motor, dicari sampai bengkok tidak ketahuan, tanya istri tidak tahu, karena tanya anak nggak tahu. Begitu dipakai sholat zuhur, Allahu Akbar, ketahuan bahwa kuncinya disimpan di celana dalam. Baru ingat. Jadi sholat ini ternyata bisa menyelesaikan suatu masalah. Maka jamaah sholat, jamaah Yasin Al-Hidayah, mari secara seksama kita tingkatkan sholat kita. Sesibuk apapun, yang pedagang, yang penjual sayur, yang petani, yang nelayan, yang pegawai negeri, yang wira swasta, yang petani, siapapun, yakinlah kalau kita meluangkan waktu kita. Karena kalau kita berjualan seperti Mas Nono ini berangkat jam 3, pulang jam 1, itu berapa jam? Sementara sholat itu kalau pakai kilat khusus itu paling lama itu 3 menit, paling lama. Masa kita meluangkan 3 menit saja tidak bisa? Meskipun mungkin dengan istri yang kedua lagi enak-enaknya waktunya sholat, ditunda dulu, mandi dulu, sholat dulu, nanti baru lanjut. Jamaah rahimakumullah, sedangkan ada beberapa di dalam kitab yang dijelaskan oleh Syekh Al-Dalbiri, itu di dalam kitab Al-Dalbirinya menjelaskan ketika Rasulullah SAW Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu diperlihatkan kekuasaan Allah dalam perjalanan menuju langit Sabtu itu. Yang pertama, ketika Rasulullah naik ke Sabtu, melihat ke kanan suatu kaum yang gembira,
Begitu menengok ke kiri, suatu kaum dia menangis dan sedih. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, apa itu tandanya? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu tanda umatmu nanti yang taat menjalankan perintah Allah, yang menjalankan sunnahmu, maka dia akan dimasukkan surganya Allah, maka dia tersenyum. Tetapi bagi umatmu yang tidak mau melaksanakan perintahnya Allah, itulah yang mereka bersedih, menangis dan lain sebagainya. Itu gambaran, itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Mi'raj. Yang kedua, menurut kitab Al-Daldiri, dalam kitabnya juga yang dikarang oleh Al-Daldiri, ketika Rasulullah naik lagi ke langit berikutnya, Rasulullah melihat suatu kaum itu memukul kepalanya sendiri sampai pecah. Bang, begitu. Langsung dia bilang, begitu. Kambuh lagi, pukul lagi, bang, pecah lagi. Jadi kepalanya dipukul sendiri, pecah, kembali, pecah, kembali. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, itu kaum yang bagaimana? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu tanda umatmu nanti di akhir zaman yang kepalanya berat untuk bersujud melaksanakan sholat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan saya yang ngarang, ini saya baca ini. Ini saya baca ini dari kitab Al-Daldiri oleh Syekh Al-Daldiri. Selanjutnya Rasulullah naik lagi ke langit berikutnya. Di langit berikutnya Rasulullah melihat orang. Di situ suatu kaum banyak daging yang dimasak, direndam, digulai, disate, direndam, didendeng. Tapi kaum itu adalah dia menyukai daging yang masih mentah. Akhirnya Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, itu bertanda apa lagi itu? Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, itu tandanya umatmu yang mempunyai istri masih senang dengan istrinya tetangga. Kira-kira di sini ada nggak? Nggak ada ya? Aman. Mas Tolib, aman? Aman. Wong teko. Itu. Ini menurut kitab Al-Daldiri. Sedangkan begitu malaikat Jibril sama Rasulullah naik lagi ke langit, ada suatu kaum lidahnya melingkari tubuhnya, digunting putus, tumbuh melingkar lagi, digunting lagi putus, melingkar lagi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, itu tanda umat bagaimana lagi ya malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu tanda umatmu sing seneng ngerasani kancane, elek yo dirasani, apik yo dirasani. Itu wangsit sugih bangun jebakan yo ora nyumbang. Ya seperti itu. Mas Ruji itu alasan nek wae yasinane alasane jogo, nek gak yasinan ora jogo. Jadi gibah ngrasani. Seperti itu. Begitu malaikat sama Rasulullah naik lagi ke langit berikutnya, dia melihat di situ suatu kaum banyak makanan yang enak, banyak makanan yang lezat, tapi mereka memakan rumput dan batu panas dari neraka jahanam. Rasul tanya lagi kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, itu apa lagi? Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu tandanya umatmu yang menolong sesamanya, memberi pinjaman, membungakan pinjaman tersebut. Ini jadi saya cuma menceritakan kitab yang diceritakan oleh Al-Daldiri ketika Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha langit Sabtu. Mudah-mudahan jamaah sekalian, ini sebenarnya masih banyak. Kalau saya lanjut sampai besok pagi, tapi cukup sampai di sini saja dulu, karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini
kita yasinan rutin setiap malam Jumat bertempat di rumahnya Mas Nono, ketua keluarga Ngalian, sekaligus dalam rangka acara Walimatus Syukur, yaitu ulang tahun anaknya Krisna Rajasa Putra Sinono Mangkunegoro. Oh, Siono. Krisna Rajasa Putra Sihono Mangkunegoro Kondang Sasongko yang ke-18. Mudah-mudahan niat hajat Mas Nono sekeluarga di samping mengumpulkan kita sekalian bersilaturahmi, beliaunya mempunyai niat hajat memperingati hari kelahiran putranya yang ke-18. Mudah-mudahan kanthi doa-doa kita sekalian, Mas Raja bisa senantiasa sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala studinya, belajarnya, dan mudah-mudahan cita-cita bapaknya dan cita-cita ibunya untuk dijadikan abdi negara nanti bisa terlaksana. Saya tahu sudah disiapi, ya, disiapi bekal akhlak, akidah. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang diinginkan bisa terlaksana berkat doa-doa kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya hanya meneruskan permintaan dari tuan rumah. Nanti Kang Jaswati cukup pimpin tahlil mawon, lamuke Mbah Yai Imam Rasio doa tahlil sekaligus doa syukuran ulang tahun putranipun Mas Nono yang nami Krisna Rajasa Putra Sihono Mangkunegoro Sasongko. Mekaten monggo kita awali kanthi wacan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng kaseswati wekdal kula sumanggaken.